أما بعد فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik ibu sekalian yang dimana Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala yang telah berkenan untuk menyatukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat upaya kita di sore hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan dari Allah. Allahumma amin. Ibu sekalian, sebagai orang yang beriman, tentu kita semua yakin bahwa kita akan hidup dua kali. Hidup yang sekarang sedang kita jalani, dunia, yang kita yakin sifatnya sementara, yang kita nggak tahu kapan akan berakhir. Datangnya bisa tiba-tiba, nggak ada kandang sehat atau nggak sehat. Dan kehidupan kedua nanti setelah kita Allah bangkitkan, setelah mati nanti akhirat, yang tentunya kita yakin nggak ada batas akhirnya, abadi. Dua kehidupan yang pasti akan menjalani ini mempunyai tabiat, karakter yang berbeda dan kaitan hubungan dengan Allah. Nah, perbedaan karakter dua kehidupan ini Allah sampaikan lewat firman-Nya surat yang ke-9 atau ayat 105. Atau Allah katakan wa qulimanu wa sallallahu wa amalakum wa rasulullah mu'minun wa ta'uruna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, ikman di dunia ini, ikman beramal di dunia ini, maka Allah akan mengetahui. Nanti kalian sudah mati, kata Allah, kan akan kembalikan lagi kepada Allah Zat yang mengetahui alam gaib dan di akhirat nanti akan diberitakan kalian tentang semua amal kalian. Artinya ayat ini menjelaskan kewajiban dunia ini yang sementara ini untuk beramal saja. Di akhirat tidak lagi ada amal. Akhirat yang panjang itu waktu kita untuk menerima hasil amal. Nah, di akhirat pilihannya dua, kalau nggak baik ya buruk, kalau neraka ya surga. Itu apa? Dan itu semua menunjukkan pada amal baiknya. Nah, amal baik dunia ini yang menjadi satu-satunya bekal yang bisa memastikan kita hidup baik akan abadi itu disebut Allah dengan namanya ibadah. Allah katakan dalam surat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah di dunia. Nah, untuk kepentingan ibadah yang tentunya sangat penting bagi kita ini, maka Allah mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan ibadah itu bagaimana. Maka ibadah itu hanya dengan ikut tuntunan Nabi. Nah, kaidahnya ibadah itu kaidahnya al-ilmu qabla ibadah. Berilmu dulu coba ibadah. Ayat pertama turun Nabi itu ayat berikrar sebelum beribadah. Sehingga dalam ibadah itu, apapun bentuk ibadah itu, tidak ada istilah learning by doing, tidak ada. Beramal sambil berilmu itu ilmu tambahan, ilmu dasarnya kita pelajari. Maka kalau kita ngomong umroh itu dibesari dulu ilmunya manasik. Sama ibu mau dagang, mau nikah, mau apa berilmu. Maka di Madinah dulu ada pasar. Pasar ini yang buat Rasulullah berdampingan dengan pasar banyak orang Yahudi. Dibuat aturan oleh Khalifah Umar. Aturannya apa? La yabi'u fi subina illa man faqih. Tidak boleh berdagang di pasar ini kecuali tahu ilmunya.
Sama kita mau sholat, mau zakat, ilmu dulu. Bukan hanya katanya saja. Nah, dalam beribadah ini Allah anjurkan begini. Surat yang kedua ayat 146, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kalian dalam melakukan ibadah. Artinya kita harus menjadi peserta perlombaan. Nah, orang mau jadi peserta kalau dia tahu ilmunya dulu, persiapan dulu. Orang mau berlomba, kalau ada persiapan tentunya akan kalah. Nah, sama dan puncak ibadah itu tertumpuk dalam satu bulan namanya Ramadan. Di Ramadan itu bulan di mana semua ibadah ada kecuali haji saja. Maka kalau boleh diibaratkan Ramadan itu adalah olimpiade ibadah berolahraga. Bedanya dengan olimpiade olahraga, dalam olahraga itu yang akan bisa mendapatkan medali itu yang siap. Cuman dalam olahraga medali itu setiap cabang hanya 3, emas, perak, perunggu. Yang dapat orang 3. Beda ibadah. Ibadah setiap cabangnya itu bisa dapat semuanya. Nah, kita olah suruh berlomba. Nah, kalau nggak berlomba kan nggak bisa. Maka ibadah itu ada standarnya. Nah, sekarang tadi di bungkanya sampaikan sekarang kita sedang di salah satu bulan mulia Rajab. Bulan mulia itu ada 4 ya, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dia katakan bulan mulia karena semua kebaikan di bulan-bulan 4 itu pahalanya dilipat ganda. Apapun beribadah, termasuk ngaji. Tapi sama semua keburukan dosa dia dilipatkan. Nah, wujud 4 bulan ini pun Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang duanya Rajab dan Dzulqa'dah tidak ada ibadah khusus. Maka nggak ada puasa sunnah khusus Rajab, nggak ada. Yang ada itu Dzulhijjah dan Muharram. Tapi kalau kita meningkatkan ibadah pada puasa sunnah dan Kamis 3 hari, sunat mutlak, baca Quran banyak, tapi bukan khusus 10 Rajab. Maka nggak ada puasa sunnah Rajab, nggak ada. Puasa sunnah Dzulqa'dah nggak ada. Tapi puasa Dzulhijjah, Muharram. Sekali lagi, kita ulang, ibadah itu ada standar. Standarnya apa? Pertama, standar kebenaran. Artinya ibadah dia akan dikatakan benar sesuai aturan Nabi kalau menurut 2 syarat. Apa? Pertama, pastikan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan ibadah makhluk, sholat, puasa, zakat, tuntunannya sangat rinci. Maka di fikih ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, bahkan ada dosa dibatalkan. Pastikan supaya ibadah kita tahu tuntunannya ini. Dan itu hanya dengan cara belajar saja. Maka kena belajar wajib karena untuk memastikan ibadah kita sesuai tuntunan. Maka Nabi membatasi dengan hadis begini. Man amila amalan laisa alamuna fahuwa raddun. Siapapun beramal ibadah ternyata tidak sesuai tuntunan itu tertolak. Cuman masalahnya kita hampir semuanya Islam kita warisan. Lahir Islam, sehingga sering ibadah hanya nyontoh bapak saya begitu, ibu itu bahaya. Harus dikonfirmasi dengan belajar. Itu pertama. Yang kedua, agar ibadah benar, setelah kita pastikan jatuh, pastikan niat kita juga benar. Ikhlas namanya. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu kita ibadah hanya karena Allah saja. Dan ibadah itu hanya 2 saja. Apa? Pertama, melaksanakan perintah. Kedua, meninggalkan larangan.
Maka kalau ibu sedang sholat, pastikan saya sholat untuk mendapat perintah Allah. Itu niat. Sama ibu saat mungkin berhalangan haid, nifas, nggak puasa. Saya nggak puasa karena mendengar larangan Allah. Bukan karena kenapa nggak haid? Kenapa? Ibu macam diberi tetangganya makanan haram. Haram itu tidak, ibu nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak suka, nggak ibadah. Saya nggak mau karena Allah melarang untuk makan. Jadi ibadah itu melaksanakan perintah atau melarang. Maka untuk saat hati haid nggak puasa, kalau niatnya untuk mendengar larangan Allah dapat pahala. Ibu kok puasa maksiat. Nah, itu. Jadi ibadah itu akan benar kalau sesuai aturan. Kedua, ikhlas karena Allah. Baik niatnya melakukan perintah atau larang. Itu. Nah, namun yang benar ini belum tentu sempurna. Nah, ibadah akan sempurna kalau dilakukan dengan ihsan. Maka kesempurnaan ibadah itu kaitan dengan prosesnya. Prosesnya ihsan enggak? Maka Nabi mengatakan Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sehingga Allah mewajibkan untuk ihsan dalam semua ibadah. Ihsan itu terbaik. Nah, sebuah ibadah dikatakan ihsan kalau memiliki 3 syarat. Pertama, dilakukan dengan sungguh-sungguh, enggak sebisanya, enggak sekenanya, enggak ada gunanya ibadah sebisanya. Maka kalau sholat itu ya harus berikan waktu terbaik, pikiran terbaik, semua terbaik, bahkan pakaian terbaik. Karena Allah katakan itu, bodohnya aku. Kalau ibu sholat dengan waktu sisa, pikiran sisa, enggak akan cukup. Maka Nabi pernah mengingatkan seorang sahabat. Ada seorang sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu ketika merespon azan rupanya enggak responsif. Ketika Nabi sudah mulai iqamah mengatakan baru lahirlah di rumahnya. Akhirnya sampai masjid Nabi sudah rukuk. Dia langsung takbir ikut rukuk. Sempurna secara aturan fikihnya, tapi enggak benar, enggak ihsan. Maka ketika selesai sholat, Nabi tanya, "Abi siapa yang lari-lari tadi?" Maka Abu Bakar, "Saya Nabi." Maka dia mengatakan, "Zadakallahu hirsan wala ta'ud." Mudah-mudahan Allah memberikan semangat lebih kepada Anda, tapi jangan mengulangi. Karena kan datang ke masjid dengan lari-lari nggak akan khusyuk, nggak terbaik. Sama saat kita infak, zakat, setelah pastikan dengan harta terbaik saja, bukan tersisa. Allah perintahkan dan perintah dari beberapa ayat, misalnya surat yang kedua ayatnya 267. Allah panggil kita orang beriman, soal infak. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum al-ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhiri. Wahai orang beriman, infaklah kalian dengan yang baik-baik saja dan jangan memilih harta buruk untuk kalian infakkan sementara kalian harus banget. Bahkan Allah menegaskan kebajikan infak kita itu baru Allah berikan kalau infak kita pilihkan dari yang kita cintai saja, bukan yang tidak mau sisa-sisa kita. Dengan jelas tegas Allah katakan awal juz 4 surat Ali Imran ayat 92. Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma. Kalian nggak mungkin mendapat kebajikan infak sampai kalian infakkan dari yang kalian cintai saja. Itu sempurna. Yang kedua dikatakan sempurna ibadah kalau kita siap mengorbankan yang terbaik. Dan yang ketiga
ibadah kita yang berkali-kali terus menerus tidak kadang-kadang. Jadi Allah sangat gak suka orang ibadahnya kadang-kadang. Sementara semangat kita kadang-kadang naik turun, maka jaga terus akan gak kadang-kadang. Bahkan amal yang paling orang cintai itu amal yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadisnya Muslim mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang terus-menerus meskipun sedikit. Tapi daripada kita itu infaknya kadang-kadang banyak, lebih baik rutin sedikit. Daripada itu sholatnya kadang sebat rakaat malam, lebih baik 3 rakaat rutin. Kenapa kok harus rutin? Istiqomah. Karena pertama, istiqomah ini yang akan menjamin kita husnul khotimah. Kenapa? Ajal kita ini nggak bisa kita prediksi, nggak bisa kita program. Kalau kita nggak istiqomah, ibadah kita bisa jadi ajal tiba saat nggak istiqomah, maka bisa husnul khotimah. Kenapa? Kehidupan di akhirat nanti kondisinya persis kondisi kita mati. Husnul khotimah atau khotimah. Hadisnya Muslim Nabi mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma matali. Setiap hamba Allah itu Allah bangkitkan hari kiamat dan kondisi persis kondisi bagaimana dia mati. Mati baik akan baik, mati buruk akan buruk. Dan itu hanya dengan istiqomah saja. Maka ketika Allah sebut istiqomah dalam Quran dalam bentuk kebiasaan itu 2 kali. Jadi Allah ketika sebut istiqomah dalam Quran dalam bentuk kebiasaan itu penghuni surga. 2 kali saja. Surat 30, surat 41 Fussilat ayat 30 dan surat 46 Al-Ahqaf ayat 13-14. Allah katakan begini dalam surat Al-Ahqafnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan beriman dan kemudian mereka istiqomah dengan konsekuensinya ibadah, maka mereka itu orang nggak akan takut, nggak akan sedih. Kenapa? Mereka akan menjadi penghuni surga kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah mereka. Nah, untuk istiqomah tentunya nggak mudah, berat, ada upaya. Maka ulama mengatakan untuk istiqomah itu paling tidak ada 3 upaya. Pertama, pastikan ibadah kita yang terbaik saja, benar, sempurna. Kedua, manusia itu kondisi imannya fluktuatif, naik turun. Maka upaya kedua, pastikan kita itu hidup di lingkungan yang baik, di rumah kita, teman yang baik saja, yaitu teman-teman yang siap untuk mendukung saat benar, mengingatkan saat salah, dan menyemangati saat salah. Teman ini sangat menentukan agama kita. Nabi katakan, almar'u ala dini khalilihi wal yandur man yukhaliluh. Seorang itu agamanya terhadap temannya. Tidak bisa buat memilih siapa yang akan diajak berteman. Maka dalam Al-Quran itu ada surat pendek, surat Al-Asr. Surat Al-Asr pendek sekali. Dikomentar oleh Imam Syafi'i, laula nuzilat minal Quran illa hadhihi surah lakafat. Seandainya Quran turunnya hanya surat ini cukup. Kenapa? Surat pendek itu menjelaskan tentang cara bagaimana kita bebas dari neraka, dari kerugian. Bal asri innal insana lafi khusr, rugi semuanya kecuali 3. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Yang ketiga,
saling menasihati, teman-teman baik. Karena orang kalau beriman orang naik turun, bisa saat nggak ada temennya semangatnya turun terus menerus, maka teman menjadi penentu. Itu upaya kedua untuk istiqomah. Yang ketiga, dua upaya tadi Bu, ibadah dengan terbaik, mencari teman baik itu ikhtiar manusia, nggak ada jaminan. Maka pastikan Ibu, ikhtiar ini kita sempurnakan dengan doa dan doa. Doa itu ibadah yang paling Allah cintai. Kenapa? Orang doa berarti butuh, maka Allah suka hambanya butuh. Allah kalau orang nggak doa marah. Dan bedanya dengan manusia, kalau manusia sering dimintai bosan, Allah sering dimintai sangat senang. Maka semakin banyak doa semakin senang Allah. Suatu saat pernah Nabi itu menjelaskan tentang manfaat doa. Nah, maka sahabat mengatakan, kalau begitu Nabi kita perbanyak doa. Maka Nabi kalau begitu Allah akan berikan lebih banyak lagi. Maka perbanyak doa yang penting untuk kita itu doa istiqomah. Itu Allah ajarkan Bu, dan Rasul ajarkan Allah. Misalnya doa istiqomah surat yang ketiga ayat yang ke-8. Doa istiqomah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu doa istiqomah. Jangan engkau selewengkan lagi tanggungan. Atau doa Nabi, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Itu doa istiqomah. Maka doa ini pun hendaknya dibaca setiap saat, khususnya sehabis sholat fardu. Dan bisa waktu sujud sholat kita, karena penting untuk menjaga istiqomah agar Allah berkenan mudah. Nah, itu sekali lagi setelah kita pastikan ibadah kita benar dan sempurna, itu jangan berbangga dulu, belum tentu diterima, bisa sia-sia juga. Nah, untuk terimanya ibadah kita yang pertama syaratnya satu saja. Syarat satu itu Allah abadikan dalam Al-Quran surat 26 ayat 87, 88 itu syarat dan tetapan agar ibadah kita nggak sia-sia diterima. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89 dan untaian doa Nabi Ibrahim ayatnya begini, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan hari kiamat nanti. Hari itu nggak ada manfaat apa-apa, anak, harta, kecuali yang mendoakan dengan hati yang bersih saja. Jadi Bu, kita udah ibadah benar, sebenarnya pastikan kita jaga hati kita. Kebersihan hati itu kaitannya dengan Allah dan dengan sesama. Artinya dengan Allah jangan sakit hati. Sakit hati Allah apa? Namanya menduakan Allah syirik. Langsung nggak diterima ibadah, tercoret. Bahkan syirik besar itu dosa yang nggak akan diampuni Allah. Orang itu ada doa-doa, ada dosa-dosa itu besar, itu tergantung Allah. Mesti nggak tahu apa bilang ampun selain syirik saja. Orang misalnya kok berzina mati, dosa besar bisa diampuni. Orang membunuh dia mati, tapi orang syirik nggak ada Allah. Nah, itu. Yang kedua syirik kecil. Syirik kecil itu Bu sangat samar. Dia dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar biasa. Jadi syirik kecil namanya Bu, dosanya lebih besar dari zina. Dosanya dosa membunuh. Kenapa? Syirik kecil itu menghapus amal. Tapi orang berzina amalnya tidak terima. Nah, syirik kecil itu sangat rawan. Maka paling tak pernah riya, sum'ah, ujub, kibir.
Nah, riya kan, riya itu ingin dilihat. Maka amal kita sudah tercatat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, bercoret kembali kalau riya muncul. Dicoret kembali. Allah sampaikan itu, ingatkan kita orang beriman. Surat yang kedua ayat 264. 264 kalau Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu mala'ana. Kata Allah, jangan kau batalkan, rusak pahala sedekah yang dengan menyebut-nyebutnya, dengan menyakiti, itu orang riya. Enggak ada. Nah, bisa muncul tiba-tiba kita infak besar, ikhlas, tapi ikhlas bisa rusak kemudian. Ketika infak kita itu sudah bisa membantu sebuah bangunan masjid besar, sempurna, ikhlas. Tapi ketika sudah sempurna bangunan, tiba-tiba takmirnya mengumumkan donatur, kok nama saya nggak disebut ya? Kita baca Quran bu di rumah, ikhlas. Tapi kadang-kadang muncul saat pintu diketuk, kita kerasan agar didengar orang. Iya. Kita bisa bu, nggak riak, nggak cuma, tapi ujub. Hebat ya, saya tadi malam ya. Itu ujub, rusak. Berarti apa? Hati kita nggak bersih, amal rusak, dihapus. Kedua, bersih kaitan dengan sesama. Artinya apa? Allah ciptakan kita manusia itu untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menghargai, saling empati, peduli, saling tolong mengenal, saling menghormati. Maka ada satu sakit hati saja yang dengannya muncul kedoliman, kita ngerasani, kita ngumpat, kita menuduh, amal kita dicoret Allah. Maka ada satu penyakit dengki saja menghapus kebaikan semuanya. Nabi mengatakan begini, innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun naru al-khadar. Penyakit dengki itu bisa membakar kebaikan kita semua persis api habis membakar. Maka Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya begini tentang kebersihan hati. Nabi mengatakan Muslim, atadruna manil muflis, sahabatku, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Bangkrut muflis. Sahabat menjawab, al muflisu minna man la dirhama wala mata. Ya Nabi, yang kami pahami orang bangkrut, orang nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya uang. Nabi menjelaskan, al muflisu min ummati man yakti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wajakatin wa yakti waqad syatama hada wa qalaba hada wa akala mala hada wa syafaka bima hada wa daraba hada. Kata Nabi, orang bangkrut dari umatku bukan itu. Siapa itu? Yang datang kepada Allah hari kiamat bahwa sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya sempurna, tapi bahwa dosa manusia ada 5. Pertama, mencela pulang. Kedua, menuduh tanpa bukti. Ketiga, makan harta dengan tidak benar. Keempat, membunuh. Kelima, memukul. Jadi ibadah yang sempurna tapi banyak dosa. Dosanya yaitu mencela, menuduh, memakan harta, membunuh, memukul. Kata Nabi, yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wa in faniyat hasanat min qabli. Maka orang ini kata Nabi, kebaikannya, sholatnya mungkin diberikan kepada mereka yang dicelanya. Yang kedua, puasanya diberikan kepada yang beruntung. Zakatnya
diberikan kepada yang makan hartanya. Kalau habis kebaikannya, sebenarnya ada yang belum diberikan, dosa mereka diberikan habis neraka. Karena apa? Karena sakit hati. Maka ibu sekalian, orang mukmin harus menjadi orang pemaaf saja. Maka Allah sebutkan sifat penghuni surga itu. Allah sebutkan surat yang ketiga ayat 134 Ali Imran 100. Allah katakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afi 'annas. Penghuni surga itu ialah mereka-mereka saat di dunia dulu infaknya terus menerus, peduli saat kaya miskin jangan, dan nggak marah, menahan emosinya, dan memaafkan orang-orang menyakiti. Maka dalam Islam itu kaidahnya disakiti maafkan, sakiti maafkan, sakiti maafkan. Nggak ada satu ayat pun Quran, nggak ada satu yang merintahkan kita untuk minta maaf, nggak ada. Jadi saya Quran itu yang 30 juz nggak ada satu ayat pun yang merintahkan untuk minta maaf. Cuma perintah maafkan, maafkan, maafkan. Nggak ada. Artinya apa? Kalau disakiti jangan dua orang minta maaf, maafkan dulu. Gini contohnya. Jadi ibu misalnya, tolong ibu lagi berselisih dengan teman. Tapi teman ini emosi, maki, sakiti, semua dikakiri, kematian. Ibu sakit hati, ya sakit hati, nggak maafkan. Kemudian sholat datang, ibu sholat. Ibu ingat apa kira-kira? Sakit hati loh. Jadi ibu disakiti, datang sholat, ibu sholat, kira khusyuk nggak kira-kira? Ya pasti ingatnya kan kapan balesnya? Nah ini sakit lah itu. Maka dalam Quran tidak ada perintah minta maafkan, maafkan. Bahkan Quran itu kalau memaafkan dua, maafkan dan lapang dada. Nggak boleh ada tapinya, maafkan tapi nggak boleh. Sama ikhlas, ikhlas tapi nggak ikhlas namanya. Harus full, nggak boleh gerundel sama sekali. Itu. Maka ada satu peristiwa besar pada zaman Nabi. Itu peristiwa itu dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling baik, sahabat yang paling dermawan dalam khutbah. Jadi Abu Bakar itu kalau infaknya sering separuhnya, sering semuanya. Nah beliau itu di Madinah dulu, beliau orang kaya, banyak orang miskin dalam tanggungannya. Termasuk keluarga besarnya, beliau punya keluarga besar namanya Mistah bin Uthathah. Semua miskin ditanggung Abu Bakar bertahun-tahun. Tapi Allah pernah uji Abu Bakar lewat Mistah. Ujiannya apa? Ujiannya ketika suatu saat Aisyah adalah putri beliau, istri Nabi, dituduh zina oleh orang-orang munafik. Akhirnya disebarkan di Madinah. Aisyah berzina dengan sahabat. Nah, ketika tersebar di Madinah, maka ternyata Mistah terpengaruh, ikut menyebarkan. Nah, berita bahwa Mistah itu menyebarkan fitnahnya zina Aisyah sampai dengan Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar marah nggak? Ibu kira-kira marah nggak kalau anak ibu ditenang sementara orang itu kita bantu? Marah, Abu Bakar marah. Cuma Abu Bakar marahnya salah. Marah Abu Bakar itu dengan bersumpah menghentikan nafkah bagi Islam. Salah itu. Artinya nggak boleh merespon keburukan dengan keburukan. Maka Al-Quran ayat khusus sudah ada. Ayat khusus surat yang kedua 4 An-Nur ayat 22. Jadi surat 24 itu Nur itu berita tentang Aisyah di ayat 22-nya Allah katakan wala ya'talul fadlun wasal ayyub. Janganlah orang-orang yang Allah berikan keluasan harta untuk bersumpah nggak bernama kerabatnya miskin, jangan kata Allah.
Maka Allah katakan wal yahu wal yang abang maafkan Mestor itu salah. Lapang dada jangan sakit hati. Ayat itu tutup ala tuhibbuna ayyafra. Bukankah engkau suka dosamu dihapus ya Abu Bakar? Dosa Abu Bakar apa saudara? Abu Bakar menghentikan nafkah itu dosa. Karena kaya ada apa sih? Nah agar dihapus kata Allah maafkan Mestor dan lapang dada. Kenapa? Kalau nggak maafkan infaknya hilang, nggak ada gunanya. Karena sakit hati. Maka sekali lagi dalam Islam itu kalau orang disakiti itu harus segera dimaafkan. Bahkan itu kalau pribadi ya, Nabi itu nggak pernah disakiti kecuali yang nyakit itu akan baik. Di Nabi suatu saat ada sahabat mengeluh dan peperangan. Nabi sampai perang Uhud, Nabi sampai patah giginya. Sahabat banyak yang terbunuh, sekitar 70-an. Nah saat itu ada sahabat yang Nabi, kenapa engkau nggak doakan Allah agar segera menangkan kita? Nabi mengatakan agar Allah melaknat mereka yang bunuh. Nabi mengatakan Allahumma di qaumi fa innahum ya Allah berikan petunjuk kaum tuntut. Mereka jahat karena nggak paham saja, didoakan. Jadi Nabi itu disakiti orang itu doakan baik. Kenapa? Saat Nabi disakiti posisi Nabi berarti orang terdolimi, makhluk. Orang terdolimi doanya makhluk. Nah kalau terdolimi doakan buruk, jadi buruk, korbannya banyak. Doaan baik jadi baik, manfaatnya banyak. Cuman kita kadang-kadang kan punya emosi, curah kendali. Kita disakiti doaan buruk bener syukur kan gitu. Itu bukan bahasa Islam. Doaan baik, kita sakit doaan baik akan jadi orang baik, jadi manfaatnya banyak. Jadi buruk, korbannya banyak. Itu makanya sekali lagi orang Islam harus menjadi orang pemaaf saja. Enggak boleh ada sakit hati sedikit pun. Maka materialitas yang bernafas itu materi yang sangat penting karena itu untuk menjamin amal kita diterima, enggak sia-sia. Nah itu kurang lebih materi kita. Ini monggo kalau ada yang ingin menambahkan, bertanya, silakan sementara haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama, kaitan dengan dosa-dosa syirik kecil itu memang sangat sulit untuk dihindari, munculnya tiba-tiba. Maka itu dalam para ulama mengatakan keikhlasan itu harus dikawal. Mengawal keikhlasan itu 4 kali. Mengawal keikhlasan, pertama saat mau beramal pastikan niat kita karena Allah. Jangan mengatakan daripada nggak ikhlas lebih baik nggak ibadah. Itu riak, karena ikhlas dari hati. Yang kedua, saat beramal bisa muncul tiba-tiba. Kalau kita datang ke pengajian di rumah dan niat ikhlas mau masukkan N4 5.000 di kota N4. Kadang-kadang mau masukkan N4 munculnya ada orang, ada terdengar terumpah orang itu pelan-pelan akhirnya ada. Nanti yang muncul tiba-tiba. Maka datang. Ketika setelah selesai bisa riak ya tidak, tapi Nabi anjurkan agar kita baca doa penghaus riak pagi petang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika. Itu doa pagi petang baca. Yang keempat, kawal sampai mati. Karena kita membantu orang miskin itu sudah 10 tahun lalu dan bantuan banyak. 10 tahun kemudian tiba-tiba nyakiti anak kita. Tiba-tiba kita nggak tahan. Kamu nggak ingat loh 10 tahun tak bantu, rusak lagi. Maka itu harus kita awal terus-menerus. Namanya riak. Harus kita hindar karena rusak. Nah, kalau sudah bertobat, bukan saja dihapus dosa kita, tapi diganti kebaikan. Ibu bisa baca surat 25 ayatnya 68, 69, 70. Itu disebutkan ada 3 dosa besar: syirik, zina, membunuh. Ancamannya apa? Kekal abadi. Tiba ayat 70-nya Al-Qadr, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim. Kecuali sudah melakukan dosa besar, dia taubat, beramal baik, maka ganti keburukan dan kebaikan. Jadi taubat itu bukan cuma dosa, tapi mengganti keburukan. Nah, taubat itu maka Nabi perintahkan taubat dia 1 hari berapa kali? 100 kali harus taubat. Kamu boleh itu taubat. Yang kedua, dalam surat Maryam tadi ayat 33 Allah katakan wassalamu alayya, tangan Nabi Isa ini, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yamutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini ayat ini kaitannya bukan masalah ucapan selamat, tapi ini kebaikan untuk Nabi. Yaitu kalau tidak terjemahkan ini, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, kebaikan. Bukan pesan, jadi kata-kata selamat itu bukan ucapan selamat, tapi dua kesejahteraan. Beda ucapan selamat itu. Nah, kalau selamat ucapan itu berarti menyetujui. Ini enggak doa Nabi Isa agar diberi kesejahteraan saat hidup, lahir, saat mati, saat bangkit kan. Tapi ucapan selamat, ibu kalau ucapan selamat orang itu artinya menyetujui ya. Ibu ada anaknya teman lulus selamat ya, berarti setuju nggak? Kalau gagal kita selamat gagal nggak? Gagal selamat gagal nggak ada kan? Tapi selamat itu berarti menyetujui. Kalau kita selamat Natal berarti menyetujui ada anak Tuhan lain. Ini kan Natal itu kan keyakinan mereka itu kelahiran seorang anak Tuhan namanya Yesus kan. Berarti kalau mau selamat berarti menyebut bahwa ada anak Tuhan. Karena mengakui syirik bisa gitu. Enggak ada anak Tuhan, Tuhan beranak. Kan aneh. Jadi seluruh ulama sepakat haram. Jangan kita terperdaya dengan mengatakan itu. Karena ini kaitan ritual. Jadi Islam itu sangat toleransi.
cuma dibatasi pada masalah perhitungan. Maka turunnya Al-Kafirun itu karena orang kafir minta ganti-gantian itu. Gak orang itu ya Muhammad, sekali-kali kamu nyembahkan Qul Al-Kafirun. Sama mereka, kan kami juga menyiapkan Idul Fitri juga. Jangan boleh kita ikut-ikut. Ini masalah ritual, haram itu sepakat ulama salaf. Maka jangan terpedaya orang mengatakan itu. Ini ayat ini nggak ada kaitan dengan anak kami. Ini Nabi Isa itu anak Tuhan bukan? Nah, mereka kan Tuhan kok Nabi Isa ini bukan Tuhan. Ya, ini putra Maryam yang nggak punya bapak ini. Nah, aneh. Jadi yang ketiga saya begini Bu, saya ulang, awal dari ibadah itu harus diadori ilmu dulu. Nggak boleh ibadah hanya dengan baik buat kita. Dan soal sunnah enggak. Dan Nabi itu sama ini umrohnya 4 kali itu. 3 sebelum haji, 1 sama haji. Jadi Nabi itu umrohnya 4 kali, semua di Dhul Qa'dah, yang sebelumnya, yang 1 sama Dhul Hijjah. Nabi kadang di Mekah itu lamanya 19 hari. Lama, nggak pernah memang 2 kali. 1 kali. Dan sahabat semuanya umurnya puluhan kali, nggak pernah 1 perjalanan 2 kali. Artinya nggak ada satu riwayat pun baik dari Nabi, sahabat yang pernah 1 perjalanan umur 2 kali. Nggak pernah 1 pun. Maka Imam Madhab 4 itu semuanya sepakat nggak ada sunnahnya umur 2 kali, kecuali sebagian pengikut 1 bagian. Abu Hanifah nggak boleh kan, Malik nggak boleh, Imam Syafi'i nggak, muridnya masih ada yang membolehkan, tapi nggak ada dasarnya. Contohnya nggak ada. Nah, cuma ibarat itu dengan hanya mencontoh saja, nggak boleh merekayasa. Oh baik kok, jadi baiknya itu ukuran bukan, karena baik itu ukurannya Quran dan Sunnah, bukan dasarnya Quran Sunnah. Kan? Nggak ada, kalau baca dari awal berangkat baca. Jadi kalau kita mau umroh, kita udah pernah umroh, berangkat badalkan ibu kita, bapak kita, jangan sana sendiri besok ada, nggak ada. Sekali umroh saja, itu sunnahnya gitu. Sekali lagi, nggak ada 1 riwayat pun dari sahabat 1 perjalanan 2 umroh, 1 perjalanan. Maka kalau kita nggak pernah umroh, ada zaman badalkan nggak apa-apa, niatnya badal, dan dia dapat pahala kok. Dapat pahala, nggak usah 2 kali, kan nggak contohnya. Daripada ibu umroh 2 kali, yang itu memakan potensi waktu, lebih baik pakai ibadah di masjid banyak. Kita bawa misalnya baca Quran, ibu umroh ke Taif, kira-kira berapa jam? Setengah jam ke Taif, tawafnya, sa'inya. Ibu baca Quran berapa juz kira-kira? Banyak sekali, 1 jelas pahalanya, itu belum pahala, itu sudah pahala. Jadi ada manfaat untuk umrah enggak ada dasarnya, lebih baik kita ibadah ada, pasti ada pahalanya. Manfaatnya itu. Walau misalnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan kalau setelah zikir sholat wajib tidak ada doanya setelah sholat sunnah. Apa benar itu? Yang kedua, Ustaz, apa saja rukun sholat yang harus kita perhatikan agar sholat kita itu benar diterima Allah? Yang pertama, doa itu ibadah yang sangat mulia. Doa itu artinya apa, Bu? Memohon. Doa itu dari yang rendah pada yang tinggi, memohon. Kalau tinggi ke bawah namanya memerintahkan. Allah kan memerintah kalau kita doa. Nah, Nabi itu setelah sholat yang dilakukan apa? Setelah sholat istighfar itu doa bukan? Astagfirullah, aku mohon doa enggak? Nah, kok enggak boleh? Nabi rutin kok. Nabi rutin itu. Pertama kali itu doa dulu, baru zikir. Subhanallah ya Allah. Pertama doa, kok enggak boleh? Maksudnya Ustaz, setelah sholat wajib itu tidak boleh dengan sholat sunnah maksudnya. Nah itu tadi istighfar doa enggak? Kenapa?
Istighfar itu doa enggak? Nabi sholat wajib duhur, asar, maghrib, isya langsung doa dulu, istighfar dulu sebelum zikir. Kok nggak boleh? Kedua, ada hadis yang Nabi ditanya, ayo doa aslinya Nabi, doa yang paling didengar Allah kapan? Di akhir malam dan duburos salawat setelah sholat fardu. Ketiga, Nabi punya sahabat tersayang namanya Mu'adz bin Jabal. Yang Mu'adz, ini orang jangan mencintaimu, la tada anna, jangan pernah tinggalkan setelah waktu baca doa Allahumma inni ala zikri, itu doa sahabat. Maka itu suruh ulama, contohnya ulama yang paling banyak diambil bukunya itu Imam Nawawi. Yang Nawawi itu punya buku banyak, di antara Al-Muhadzab. Beliau mengatakan ulama kami sepakat sunnahnya doa dan zikir setiap habis sholat fardu. Maka di Moja ada buku ibu sudah beli buku Adkar. Yang ini bukan buku Al-Adkar. Itu di atas babnya bab zikir dan doa sholat fardu, dicontohkan banyak bukunya. Doa ini banyak, kok nggak bolehkan? Aneh. Doa itu ibaratnya paling orang cinta itu nggak boleh. Dan dicontohkan Nabi langsung, Nabi contohkan langsung, sendiri praktek langsung. Maka orang jadi kalau setelah sholat setelah tahiyat, sunnahnya kita doa. Setelah inna hamil majid doa. Setelah fardu sunnahnya doa dan zikir. Sekali lagi, setelah di akhir sholat, setelah tahiyat akhir, sunnahnya doa saja. Setelah fardu sunnahnya doa dan zikir. Aneh yang melarang. Sangat banyak contohnya. Hadisnya sangat banyak sekali. Dan sahih. Yang kedua, apa saja rukun sholat yang harus kita perhatikan agar sholat itu? Rukun sholat. Di sholat itu aturannya rinci, Bu. Ada syarat, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Yang syarat itu ketentuan mengikat, tapi sebelum sholat harus sudah ada. Suci dari najis, curi dari hadas, menutup aurat, itu syarat sebelum. Yang kedua rukun yang mengikat, satu tinggalkan nggak sah. Nah rukun ini kaitan dari sholat itu. Pertama apa? Berdiri untuk sholat fardu. Kedua, maka ibu kalau ada orang sakit Bu, ke masjid masih bisa jalan Bu, bak kursi, nggak boleh yang duduk. Takbir dulu baru duduk. Karena takbirnya itu lagi berdiri, masih bisa jalan kok. Berdiri. Kedua yaitu Allahu Akbar takbir ihram. Maka kalau kita ke masjid ketinggalan masuk buku, imam rukuk kita apa? Tapi takbir dulu, takbir baru rukuk. Karena kalau rukuk berarti belum kita buka, nggak sah kita. Ketiga Fatihah setiap rakaatnya. Keempat rukuk. Kelima iktidal. Kemudian sujud 2 kali setiap rakaat. Duduk di antara sujud, lebih beri itu. Kemudian duduk akhir dengan baca tahiyat, sholawat dan salam. Yang terakhir tumakninah. Tumakninah itu artinya berhentinya anggota badan saat melakukan gerakan yang waktu berhentinya cukup baca zikir. Maka zikir itu baca berrukuk baca subhanallah. Jangan cuma nggak boleh zikir badan gerak. Duduk rukuk baca subhanallah. Subhanallah rabbana hamd. Sujud berhenti subhanallah. Jadi sekali lagi tomana itu berhenti anggota badan saat membaca zikir. Itu rukunnya. Ada wajibnya, wajib itu baca ayat Al-Fatihah. Ada baca takbir perpindahan, Allahu Akbar, rukuk.
pun ada lagi yaitu baca zikir ruku. Itu bukan ruku ya, zikir ruku, zikir sujud itu wajib semuanya. Tahiyat awal wajib. Bedanya apa? Kalau rukun ditinggalkan nggak sah. Kalau wajib sah tapi nggak sempurna, maka kena sujud sahwi tadi. Itu wajib dari bicara. Sama-sama wajibnya, cuman bedanya kalau rukun nggak sah, kalau wajib sah tapi nggak sempurna. Diganti dengan sujud 2 kali. Sahwi namanya. Ustaz, itu biasanya dianjurkan belum pada waktu pertama itu misalkan setelah sujud terus dua terus sujud lagi sebelum berdiri itu katanya dianjurkan duduk sebentar. Itu apa harus apa sunnah? Itu sunnah saja, nama duduk istirahat namanya. Jadi ketika kita sujud bangun dulu, bangkit, sunnahnya duduk istirahat, bukan rukun, langsung nggak masalah. Oh, tapi kalau langsung nggak masalah. Ini nggak pakai rukun, nggak apa-apa. Kalau dilakukan dapat pahala sunnah, lalu kan nggak dosa dan nggak harus diulang, terasa, karena bukan rukun. Kemudian Ustaz, kalau misalnya kita lupa rakaat, ya, itu kan sujud sahwi. Katanya ada sujud sahwi yang dilakukan setelah dan ada yang sebelum salam. Itu perbedaannya di mana? Jadi begini, kalau kita mendengar wajib dan kita ingat sebelum salam, sunnahnya sujudnya sebelum salam. Misalnya kita saat zuhur nggak tahiyat awal diri, sudah berdiri baru ingat, teruskan saja. Tapi sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Tapi kalau tadi kurang rakaat, gimana? Udah kita mencatat dulu 3 rakaat, terus salam. Ingat ada 3 rakaat saja, benar ya? Langsung tambah 1 rakaat. Tapi jadi sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau kita kebanyakan rakaat, ibu zuhur 5 rakaat ini, kok anda langsung sujud sahwi? Jadi Nabi itu pernah sujud selang, pernah sujud. Jadi kalau bisa sebelumnya dicatat, kalau lupa setelah salam nggak apa. Jadi boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Itu waktu sujudnya itu bisa baca doa. Doa sujud biasa. Terus waktu duduk nggak baca doa? Boleh baca boleh tidak. Jadi begini, sujud itu ada sujud sholat, ada sujud sahwi, ada sujud syukur, sujud tilawah. Doanya sama. Nggak ada subhanallah layanullah sujud doib sekali. Doanya sujud subhanallah gitu. Cuma sujud kami 2 kali bu, tilawah 1 kali, syukur 1 kali. Ada yang nambahkan? Jadi doanya doa sujud? Duduk sudah doa sujud itu banyak bu. Yang kita hafal itu subhanallah, subhanallah. Boleh yang lainnya, subhanallah kudus, subhanallah banyak. Subhanallah cukup. Dan bacanya nggak ada batas maksimal, 1000 kali pun boleh. Minimal 1 kali. Ini ada yang lagi ini? Ini. Baik. Jadi ibu yang tanya, kan Fatihah rukun. Gimana bagi masbuk dia ikut rukuk? Kok cemburnya? Nah ini begini, dalam sholat sendiri dan jamaah beda rukuk Fatihah. Untuk sendiri harus Fatihah 2 rakaat. Untuk jamaah ada perbedaan. Nah untuk yang masbuk tadi, yang ikut rukuk nggak perlu nambah Fatihah. Kenapa? Ada hadisnya Bukhari. Jadi begini. Jadi dari Abu Bakar itu ketika ke masjid, Nabi sudah rukuk. Nah, baru langsung Allah rukuk. Bahkan beliau rukuknya sebelum sholat, sambil jalan rukuk jalan ikut sholat. Tersolat, tanya, siapa tadi yang lari-lari? Saya. Kata Nabi, mudah-mudahan semangat lebih, jangan pulang, nggak cuma pulang dulu berarti sah. Nggak cuma pulang, berarti berfatihah, langsung rukuk. Maka imam mazhab semuanya 4 sepakat. Orang kalau bisa rukuk, imam itu rukuk sempurna, nggak perlu nambah fatihah, nggak perlu rakaatnya sempurna. Jadi
bacaannya ditampung oleh imam. Maka sholat yang dikeraskan, kita baca Fatihah enggak? Imam baca keras, baca enggak? Nah, suruh mendengarkan kan? Quran mengatakan wa idza qura'al Quran fastami'u, dengarkan. Maka Imam Ahmad enggak boleh baca karena ada perintah Allah untuk mendengarkan. Kapan bacanya? Memangnya langsung rukuk bacanya kapan? Kan baca. Kalau Imam Syafi'i mestinya imam itu memberikan jeda waktu. Kalau nggak berjeda, baca bareng imam saya nggak apa. Jadi saya ikut irama imam. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah nggak perlu, karena terikat dengan perintah dengarkan. Jadi Imam Syafi'i baca, dan bacanya kalau ada jeda atau bareng imamnya. Kalau Imam Ahmad nggak perlu baca, bareng nggak boleh baca, karena ada perintah Allah dengarkan bacaan. Surat ke-7 204. Al-A'raf 204. Wa idza qura'an fastamuna. Nggih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lupa di tahiyat awal, itu bagaimana? Yang pertama, kedua, kalau misalnya ucapan katanya itu diubah, misalnya begini, saya ucapkan selamat berbahagia yang Natal. Semoga Bapak atau Ibu selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kalau misalnya diubah seperti itu, kira-kira bagaimana? Baik, jadi itu yang lupa tahiyat bu, sujud sahwi. Kalau ingatnya setelah salam nggak apa, sujud sahwi 2 kali. Jadi begini, toleransi dalam Islam itu bukan menghargai bu, tapi memahami. Kita paham kok Anda kita paham, cuma nggak menghargai. Kalau kita selamat berarti menghargai. Nggak boleh menghargai, kita memahami. Mereka pilih silahkan, nggak. Jadi menghargai artinya nggak ganggu mereka. Jadi sekali lagi toleransi itu bukan menghargai, tapi memahami pilihan mereka. Maka jangan diganggu. Jangan ucapkan berarti kita ucapan selamat itu setuju berarti. Setuju nggak boleh kemungkaran. Kemungkaran ini agama kita nggak boleh setuju. Selamat berarti menyetujui kemungkaran itu. Nggak usah. Kalau sudah terlanjur istighfar. Jadi ada lagi cukup nggih? Cukup misalnya? Iya monggo. Ada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz mau tanya tentang sholat. Kalau kita tadi Ustaz kan bilang kalau kita sholat yang seperti itu, tapi harus waktu untuk kita begini. Yang kami tanyakan, gimana kalau kita sholat berjamaah? Kita kan misalnya dalam bis, kita sholatnya dalam bis atau di dalam pesawat, atau kita waktu itu kita harus berdiri dulu. Terima kasih. Jadi kaidahnya surat terakhir Al-Baqarah 286, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Di bis ibu itu kalau berdiri itu goyang-goyang jatuh. Maka kalau di pesawat itu ada SOP-nya, nggak boleh sholat berdiri. Itu SOP cermat, ikut SOP, ikut aturan itu, nggak bisa. Kecuali mungkin di kereta ya, kereta lebih tenang ya. Kalau kita, tapi sekali lagi di bis itu sangat ramah. Maka duduk apa masalah, karena untuk syar'i nggak apa-apa. Tapi kalau ke masjid masih jalan kok bu, bawa kursi bawa bisa kok. Kalau duduk nggak boleh, ditakbir duduk apa? Takbirnya aja duduk. Oke, baik. Baik, mungkin sementara itu kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma qina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu banyak khilaf dan maaf sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.